Assalamualaikum Mbak Ika, apa kabar nih Mbak Ika? Baik, gimana nih? Alhamdulillah, udah lama ya Mbak, kita nggak ketemuan. Dari sebelum pandemi pun kayaknya kita juga udah lama nih nggak ketemuan sama Mbak Ika ya. Lama banget, udah hampir 3 tahun kali. Lebih ya Mbak ya? Lebih banget, makanya kangen. Ketemu mesti pakai plastik. Ketemu-temu masih pakai plastik, tapi sekarang pun kita ngobrol agak jauh ya Mbak, supaya Meter ada nih. semeter lebih deh. Iya nih Mbak Ika, tadi kita udah ngeliat-liat rumah Mbak Ika. Iya. Seneng sekali ya, sayang Mas Roadinya nggak ada. Nanti next time kita sama Mas Roadi ya Mbak. Kita Ya, ngobrol-ngobrol. mudah-mudahan ini nyaman ya. Iya. Duduk di sini ya. Amin, amin. Kan ada kolam ikan, nanti kalau nggak nyaman kita bisa langsung berenang. Langsung nyemplung kalau Atau nyemplung ke lokasi. Mbak Ika, saya ini tertarik nih dengan Mbak Ika. Karena apa? Mbak Ika profesinya sebagai profesional interior designer ya Mbak. Tapi saya dengar belakangan Mbak Ika juga menggeluti atau saya mungkin yang kurang banyak tahu ya. Karena saya banyak lihat Mbak Ika juga beberapa di media. Mbak Ika sebagai seorang pelukis juga. ya. Ya Mbak ya. Nah itu terus kalau nggak salah juga saya dengar kan sebelumnya ngajar juga nih. Sampai ada 3 kegiatan yang bersamaan ini. Gimana nih Mbak dimulainya dari interior designer kapan sih Mbak, bisa cerita nggak sih sama pemirsa? Ceritanya sebetulnya panjang banget kali ya. Panjang ya. Cuman kalau Di skip aja kalau Mbak. bicara mulainya pastinya yang resminya setelah lulus kuliah. Oke. 91 Itu langsung profesional. langsung profesional karena saya masuk gabung di konsultan profesional kan. Jadi lulus dari Jogja ke Jakarta terus gabung ke konsultan Hadikana. Oh. Jadi kan langsung dong ya. Iya. Memang sebelum waktu kuliah juga sudah mencoba-coba di interior retail gitu. Tapi resminya ya di Jakarta, artinya resmi bahwa menjadi desainer yang interior banget gitu. Nah, itu masuk di konsultan Hadikana. Oh sebelumnya Mbak Ika malah di luar Jakarta ya? Sebelumnya sambil kuliah. Sambil kuliah. Oh, Tapi oke. karena di Jogja itu kan kalau desain interior kan nggak terlalu banyak seperti di Jakarta. Jadi Benar. yang hidup di Jogja itu desain interior untuk retail. Oh. Jadi misalnya menata mall, menata toko gitu. Lebih ke visual merchandise ya Mbak? Visual merchandise plus jadi saya tetap bikin layout yang memindahkan mengolah ruang. Nah visual merchandise itu untuk event yang berganti. Oh, oke. Jadi misalnya event lebaran itu visual merchandise berganti. Tapi event ada supplier masuk mau bikin brand baru dan ada tempat baru yang mau dia tag itu kita mesti melayout ulang, artinya layout lagi. Lantai 1 dipindah lantai 2 seperti itu. Jadi Sudah ini juga ya sudah Mbak? mulai dari kuliah semester 5. Tahun berapa Mbak tadi kurang lebih? Kalau keluar di Jakarta 91, artinya 91 akhir ya, Jakarta. Tapi kalau di Jogja itu mulainya 89. 89, waduh, saya masih sekolah itu Mbak. Jadi 89 itu kuliah sambil coba-coba. Terus dapet Coba-coba. klien pertama kali itu Radio Werto Buntung. Kenal ya? Oh, Nah, itu iya. bikin lobbynya. Oh, Terus dari Radio Werto Buntung saya coba-coba ke retail, masuk ke toko Ramai. Jadi toko Ramai itu lumayan besar di Malioboro waktu itu. Mbak Goro ya. Sekarang masih ada tokonya Mbak? Masih ada sekarang jadi mall. Oh, Itu oke. di situ nggak hanya visual merchandise tapi mendesain beberapa restoran, jadi nambah ruang di atas gitu. Kalau sekarang mungkin tren rooftop. Nah Iya, dulu iya, trennya di atas, di lantai paling atas tuh dibikin restoran plus misalnya diskotik gitu. Nah waktu itu Itu tahun 90-an tadi ya Mbak ya? ya Tahun sebelum 90-an. ke Jakarta, Sebelum Jakarta. sebelum dapat ijazah. Oh, oke. Tapi Udah, jadi sudah mulai terjun ke dunia interior Udah. sebelum ijazah keluar ya Mbak ya? Bisa, Kerja karena- praktek lah gitu ya Mbak ya? Bisa dibilang seperti kerja praktek Praktikal, ya. karena kan kita menyodorkan diri ini saya bantu gitu ya, nah, nggak seperti nggak resmi Nggak tapi resmi, ya. ada visual yang selesai seperti
diskotik roll skate, lalu restoran di lantai atas gitu ya, lalu relayout tiap departemen store itu perlu relayout. Ini cuman buat masukan aja nih Mbak, Masukan. kepada para pemirsa yang mungkin juga masih kuliah. Kalau kerja seperti itu zaman dulu, waktu Mbak Ika praktek itu diberikan masukan nggak sih Mbak? Ada, jadi Oh ada juga ya zaman dulu ya? sebetulnya gini, kenapa ada? Karena yang dikerjakan itu dia jual. Jadi Oh, dia oke. merasa ada pemasukan, Ada pemasukan. yang dibagi ke kita gitu Oke. ya. Walaupun kita tidak Kita bukan minta, bulanan ya Mbak ya? part time. Oh, part-time Jadi istilahnya pada saat part-time, itu. karena saya bilang saya bisa bantu selesai kuliah. Jadi Oh. misalnya saya pagi kuliah, terus siang ke toko. Gitu. Oh gitu. Jadi siang kuliah, pagi ke toko. Jadi diatur sendiri. Kita sendiri. Dan ownernya kebetulan membebaskan. Kebetulan percaya dan ya sudah terserah atur aja. Yang penting yang saya inginkan itu bisa selesai Jalan. dengan waktu yang dia tentukan. Oke, jadi win-win solution ya Mbak ya? Jadi kita dapat pengalaman, dia bisa menjual Juga jual dengan, jasa juga. dengan lancar istilahnya, Iya. dan akhirnya setelah dia merasa itu untung kita dibagi. Kita dibagi. Oh oke. Iya ya Mbak. Seru ya Mbak. Sudah apa namanya praktek juga, dapat pengalaman juga Iya, gitu ya Mbak ya. Terus habis itu langsung ke Jakarta di tempat yang Hadiprana tadi ya Mbak ya. Jadi di Jakarta nggak langsung di Hadiprana juga. Jadi saya ke Jakarta itu kebetulan karena tinggalnya di daerah Kemang, di Bangka gitu. Terus coba dulu yang deket-deket situ ada nggak ada konsultan ya tidak sebesar Hadiprana, tapi ada proyeknya waktu itu Planet Holiday di Sarina. Ya, terus ikut gabung dulu sampai selesai. Setelah selesai baru di Hadiprana. Tapi itu juga lewat saya ke properti dulu baru kenal Hadiprana. Jadi memang banyak ininya ya Mbak ya. Banyak jalannya. Banyak jalannya. Cuman yang paling lama yang di Hadiprana, karena yang lain-lain itu seperti lewat aja satu proyek gitu ya. Terus akhirnya ke Hadiprana. Nah untuk menjadi profesional sendiri nih Mbak di luar dari suatu perusahaan itu Mbak Ika kapan mulainya? Jadi waktu itu kejadiannya justru setelah Krismon ya. 98. 98 itu kita krisis moneter, proyek pending semua gitu ya. Terus kita mulai berpikir kalau di rumah gimana ya? Artinya kalau di rumah itu apakah kita bisa memulai dari rumah? Nah, kita coba ternyata bisa. Kita memulai dari rumah gitu ya. Dari 1, 2, 3 akhirnya sampai sekarang gitu ya. Tapi karena waktu itu kan seperti apa ya, krisis moneter kan nggak langsung normal kan. Benar. Jadi saat menuju normal itu kita agak mencong, Merang. agak apa ya, agak tidak murni interior. Oh Tapi oke. kita mengambil yang temporer. Jadi Oh. kita ambil yang sifatnya rutin, temporer gitu ya. Karena waktu itu kita tidak harus nggak punya modal yang besar untuk menuju yang interior yang besar. Jadi kita mencoba yang kecil-kecil, tapi kecil ini rutin. Jadi eksibisi maksudnya. Exhibition ya Mbak Jadi ya. eksibisi ini kan seperti interior, tapi temporer. Benar. Temporer dan dia sifatnya rental gitu. Benar. Bendanya ini rental, jadi kita bisa pakai berulang dan waktunya cepat, jadi otomatis perekonomiannya kan bisa berjalan mutar gitu, Iya, walaupun iya. sedikit, kira-kira gitu sih. Oh, oke. Jadi mulainya justru pada saat krisis moneter, terus Mbak Ika berusaha untuk beralih ya, Beralih untuk independen. Untuk fight itu harus Iya, beralih untuk dulu independen. gitu ya. Iya. Jadi dari situ ya Mbak ya. Oke, sampai saat ini berarti Sampai ya saat Mbak ini. ya. Jadi, Dan beralih. memang faknya adalah di ini ya Mbak, exhibition ya kalau nggak salah ya, saya dengar-dengar ya Mbak. Di eksibisi. Jadi gini, waktu eksibisi itu kita
kita kan bikin legalitasnya kan tetap nggak bisa eksibisi, jadi tetap jasa konstruksi. Jadi di situ bisa masuk eksibisi, bisa masuk interior. Bisa masuk yang sifatnya ini apa desain itu bisa masuk. Jadi pikir saya nih kenapa enggak gitu kan? Jadi ya dicoba aja semua, karena kan memang waktu itu kita harus mencoba semua supaya berjalan kan. Iya, benar. Kalau saat itu mungkin saya spesial satu, mungkin nggak bisa hidup mungkin karena memang modalnya nggak cukup. Sebetulnya sih gitu. Jadi kita lalui yang bisa supaya jalan terus hidupnya itu. Karena kalau berhenti itu menurut saya mulainya lagi susah. Jadi apapun kita jalanin gitu. Walaupun kecil-kecil gitu. Ya, menarik sekali sih Mbak. Menarik sekali. Mungkin bisa buat jadi inspirasi juga nih para pemirsa di rumah ya Mbak. Oke. Nah, terus sudah jadi profesional. Tapi kalau nggak salah kita kan ketemuan juga sama Mbak Ika itu waktu kita sama-sama jadi pengurus ya Mbak di HDI DKI. Tahun berapa Mbak Ika, ingat nggak? Kita barengan jadi pengurus di situ. Ketemu itu di tahun mungkin kira-kira 2005 ya. 2005-an ya Mbak ya? 2005, karena gini, 2005 itu legalitas kita keluar. Terus saya mulai jalan double, jadi eksibisi interior gitu. Dan mulai aktif di himpunan juga ya Mbak? Terus mulai aktif di himpunan asosiasi, iya. Jadi lumayan padat ya, 3 eksibisi interior. Udah mulai ngajar juga. Benar. Jadi ada 4 tempat lah istilahnya gitu. Iya. Tapi seru loh pemirsa. Saya sama Mbak Ika ini kita sering jalan bareng ya Mbak ya. Belanja bareng. Dan waktu itu kita sempat ada tugas dari himpunan untuk datang acara di Singapura. Dan seru sekali ya Mbak ya. Seru sekali. Oke Mbak. Nah terus tadi profesional tapi ngajar juga kan ya Mbak? Ya jadi itu ngajarnya di mana sih Mbak? Jadi kenapa ngajar gitu ya? Iya, kenapa mengajar Mbak? Waktu itu juga karena Krismon sebetulnya. Jadi saat Krismon itu kan tadi di kantor kan pending. Iya. Jadi saya punya waktu untuk apalagi nih gitu. Aktivitas. Kebetulan ada teman di IKJ. Mbak Citra Semaradewi. Iya Mbak Citra. Kan waktu itu kerja praktek di Haripana. Jadi kenal terus saat Krismon Mbak Citranya sudah ke kampus lagi. Tapi dia ingat saya, lalu saya dipanggil. Mumpung Krismon nih gitu, ngisi dong ke kampus gitu. Menurut saya ya buat saya itu menjadi satu ibadah tersendiri. Benar. Gitu. Benar. Kalau saya nggak bisa sumbang uang, ya saya sumbang ilmu aja gitu. Iya. Ya kemana ya, ke kampus. Jadi saya berpikir ya sudahlah, saya ke kampus untuk sharing ilmu. Ya, gitu. Jadi di saya IKJ. Di IKJ awalnya ya. Jadi setelah awalnya di IKJ, karena di IKJ itu awal-awal belum tetap kan, jadi saya bisa dipanggil kemana aja tuh. Akhirnya banyak tempat lagi gitu. Jadi mungkin satu hari di IKJ, hari berikutnya di Interstudi pernah gitu, hari berikutnya di Tarumanegara gitu. Jadi akhirnya kenal banyak orang, itu yang saya kasih, kenal banyak orang. Dan menurut saya kita sharing, tapi kita lebih dapat banyak karena ketemu mahasiswa yang kalau saya bilang nih, mahasiswa itu menjadi semangat tersendiri, udah gitu banyak masukan dari mereka yang baru-baru. Jadi saya belajar juga dari mahasiswa. Jadi menurut saya nggak ada ruginya sih kita sharing di kampus itu, justru kita dapat banyak. Bener, sama dengan saya juga Mbak. Saya juga mengajar di kampus, selain kita bisa share ilmu, tadi kan itu ibadah ya Mbak ya, kita juga bisa belajar juga, jadi merefresh kembali gitu kan. Benar ya. Ya lucu sih Mbak, emang itu satu hal yang menarik ya Mbak ya. Ya cuci otak Ya Mbak. Cuci otak. Oke. Nah terus tadi Mbak kegiatannya udah banyak, profesional, mengajar belakangan sebelum pandemi saya dapat informasi juga kalau tidak salah Mbak juga menggelar pameran lukisan
Ya, ya, ya. Memang pelukis juga Mbak. Gimana tuh Mbak? Sebetulnya ngelukis itu justru itu yang saya mau dari kecil sebetulnya. Oh. Dari kecil tuh saya udah suka ngelukis. Terus karena suka, saya gabung ke sanggar di Jogja itu ada sanggar bambu namanya. Terus saya gabung itu waktu SMP. Jadi sekitar setahun gabung, terus ikut kompetisi itu dapat Pravisara Avandi. Jadi waktu itu jadi apa ya? Jadi pemicu untuk saya kenapa enggak saya masuk di lukis gitu. Tapi saat mahasiswa itu mau masuk di lukis itu apa ya? Banyak bukan kendala, tapi ada aja gitu masukannya. Kenapa lukis? Zaman itu kan seni itu belum menjadi satu pegangan ya. Untuk hidup. Menurut orang tua, benar. Kalau orang tua sih nggak ngarang, tapi menurut di sekitaran orang tua itu kan banyak saudara kalau di Jogja. Iya. Jadi mereka bukan nggak setuju, tapi memberi masukan yang akhirnya membuat saya gamang gitu. Akhirnya ya udah, yang penting saya tetap di seni kan. Jadi saya ambil di desain interior yang semua orang seneng, ibaratnya saya seperti nyenengin keluarga gitu. Iya. Masuk di desain, tapi tetap melukis gitu. Tapi nggak bisa masuk lukis juga kan. Ya udah. Tapi sudah ngelukis Mbak? Sudah mulai ada karya lukis nggak pada saat itu? Sudah, jadi saya SMP itu sudah berkarya di kertas besar gitu, pakai cat air itu mendapat Pravisara Avandi. Lalu begitu kuliah saya melukis pakai kanvas, karena tadinya kertas terus beralih ke kanvas. Jadi dari pensil, arang, cat air, lalu ke cat akrilik. Menarik banget ya Mbak. Jadi sekarang pakai cat akrilik. Jadi sekarang sudah akrilik nih Mbak ya? Akrilik, terus supaya punya temen nih untuk melukis bersama gitu, saya gabung di Ikatan Wanita Pelukis Indonesia. Seperti tadi ya buku yang saya terima dari kalau buku tadi itu pameran saya bertiga di Galeri Nasional. Itu 2017 ya tadi. 2017 ya. Itu pameran bertiga, tapi itu bukan dari Ikatan Wanita Pelukis. Tapi itu teman, jadi ada bertiga itu, yang satu teman Jogja, yang satu pelukis Jakarta. Ibu Neneng Carrier yang di Jakarta, lalu yang di Jogja itu Ibu Rina Kurniati, pelukis kaca. Jadi saya gabung bertiga karena kita punya misi yang sama untuk mengisi Hari Kartini di Galeri Nasional. Jadi eventnya waktu itu bulan-bulan Hari Kartini. Jadi kita punya tema untuk pameran bertiga itu Kartini di Galeri Nasional. Saya tadi dikasih buku nih sama Mbak Ika ya. Sampai dikasih buku juga nih. Ini katalog ya. Tapi menarik loh Mbak. Ternyata karyanya banyak ya Mbak Ika untuk lukisan-lukisannya, dan banyak yang sudah juga di beberapa kolektor-kolektor lukisan ya. Ya sebetulnya kalau di Jakarta ini lukisannya malah dipakai interior kadang-kadang. Jadi seperti di tahun berapa ya saya lupa, itu bikin kafe di Fatmawati. Itu teman saya bikin, terus saya yang kasih artwork berupa lukisan gitu. Kalau di interior lukisannya bisa masuk ke situ. Artinya kan kita ngelukis kadang-kadang bisa menerima pesanan, bisa enggak. Kalau pas pameran di Galeri Nasional itu kita bikin sesuka kita, artinya semau kita mau bikin tema apa. Tapi kalau di interior kita ngikutin tor dari desainer interior itu pengennya di match kemana gitu. Salah satunya di kafe, saya lupa nama kafenya, tapi di situ lukisan minta lukisan saya waktu itu. Jadi bisa begitu. Jadi kita bisa banyak ini juga ya, bisa berkreasi juga, bisa menyalurkan hobi juga, benar. Iya, menarik sekali sih Mbak. Jadi di sini juga saya berharap para pemula atau mungkin calon interior designer gitu ya Mbak, student gitu, mereka pada bisa mengetahui secara langsung bahwa ternyata menjadi seorang interior designer juga multi talented ya Mbak, harus multi talented ya, harus bisa satu kayak Mbak tadi gitu ya. Salah satunya Mbak Ika yang saya angkat di sini, selain memang sebagai profesional interior designer, tapi ternyata juga ada hobi yang bisa dijadikan peluang bisnis juga malahan ya Mbak ya. Ya gini, kebetulan kan memang
kesukaan saya itu di bidang seni yang linear, artinya dari desain ke lukis Benar. ke artwork itu kan satu masih dalam lini satu yang lini. sama secara Benar, prinsip. benar. Secara prinsip desain itu menurut saya nih prinsip desainnya sama, tapi pengerjaannya beda dan suasananya lain-lain, artinya kegunaannya pun lain-lain. Jadi saat hobi melukis itu bisa kita kerjakan, saat kita nggak bisa menjual dengan di pameran gitu ya, kita bisa masukkan ke artwork juga ruangan ya. Menurut saya sih gitu. Jadi Iya. karena mungkin ini juga ya keadaan yang berbeda itu tadi, mungkin kalau saya mungkin tiba-tiba punya kantor mungkin nggak akan seperti itu menurut saya sih. Jadi saya nggak akan berliku-liku seperti itu, tapi karena untuk membuat kantor itu harus jalannya naik turun dan berliku-liku, ya disitulah liku-likunya. Ada melukis, ada artwork gitu ya, ada furniture, macam-macam gitu. Iya. Baik, Mbak. Menarik sekali, benar-benar menarik, Mbak. Jadi nanti juga bisa jadi inspirasi para interior designer lainnya juga ya, Mbak ya. Mungkin punya hobi apa yang memang bisa disalurkan, mungkin bisa buat project juga, atau mungkin bisa untuk event-event yang lain gitu ya, Mbak ya, acara-acara yang lain gitu. Iya, betul. Oke, mungkin Mbak Ika bisa kasih sedikit masukan atau tips bagi para junior interior designer, atau mungkin bisa dibilang mahasiswa yang sedang belajar nih, Mbak, biar termotivasi dan tidak mudah menyerah gitu ya, karena kan memang belajar interior designer kan Mbak tahu sendiri ya, kompleks gitu ya, Mbak ya, tugas-tugasnya, apalagi Mbak juga seorang pengajar gitu ya, pasti kan berusaha membimbing mahasiswa supaya bisa fight gitu, Mbak. Nah, gimana, Mbak? Untuk mahasiswa, teman-teman yang masih belajar mungkin harus berani mencoba, berani berkompetisi gitu ya. Dan yang penting semangat, apapun yang dikerjakan itu semangat. Benar. Gitu ya, semangat, terus dengan sepenuh hati lah, artinya gitu, apapun itu. Kalau memang belajarnya disiplin ilmunya interior, tapi mungkin tidak bisa langsung ke interior ya, menurut saya sih nggak ada salahnya dicoba yang elemennya gitu ya. Elemen interior tuh banyak banget sih gitu. Jadi salah satunya kalau seperti saya ini kan hobi, ya dari hobi itu kita olah. Lalu kalau misalnya ada event masalah seperti krisis moneter yang membuat kita harus berubah, ya berubah. Artinya menyesuaikan dengan zaman misalnya ya. Sekarang mungkin zaman sekarang ini lebih ke virtual misalnya. Mungkin kita mendesainnya secara virtual pun bisa kan gitu. Artinya secara konsep kita bisa virtual. Sekarang banyak sekali alat yang bisa membantu kita untuk bisa desain itu walaupun ruang tampilnya virtual gitu ya. Walaupun itu gambar kerja kita bisa tampilkan virtual, seperti sekarang banyak BIM dipakai di mana-mana, itu kan secara virtual untuk bagaimana gambar kerja ditampilkan misalnya. Di situ menurut saya memang semangat apapun, semangat belajar, semangat mencoba, berani apapun gitu ya, itu yang paling menurut saya paling harus ada dari kita sendiri. Artinya kalau lingkungan itu membantu kita menumbuhkan semangat. Jadi cari lingkungan juga yang membantu menyemangati gitu. Jadi kalaupun di rumah ya pikirannya kemana-mana, artinya browsing, ya benar-benar. Kalau dengar Mbak Ika ngasih masukan seperti ini rasanya adem banget gitu ya, Mbak. Kalau jadi dosen ya akhirnya adem, biar lebih adem lagi kita minum boleh ya, Mbak? Minum ya. Silahkan sampai lupa. Aku saking bete-nya di rumah tuh, bosen meeting gambar kerja, bosen meeting proyek, tau nggak ngapain? Nulis puisi. Nulis puisi ya, Mbak. Ada baru lagi nih, Mbak, ternyata. Nanti habis ini ada ini lagi pameran atau apa ini, Mbak? Nomor 5. Oh, waduh. Nasional.
mau lihat. Iya, boleh Mbak. Nanti di show ya Mbak. Nanti kita bisa show ininya juga Ada gitu. sih, maksudnya ada aja ya. Iya, berarti memang ternyata di saat pandemi seperti ini kita tidak berhenti berkreasi ya Mbak ya. Berkreasi. Oke. Ya. Makanya saya bilang nih, saya tetap di seni, tapi kok yang melencengnya aneh ya gitu. Jadi sekarang mau tambah ada ini ya Mbak. Mbak Ika, masukan lagi nih buat para interior designer muda atau mungkin yang umum juga ini saat pandemi seperti ini. Tadi Mbak juga sudah bilang bahwa kita tidak boleh berhenti kreasi gitu ya Mbak ya. Apapun kita bisa jadikan suatu karya gitu ya Mbak ya. Yang hobinya melukis bisa buat melukis atau mungkin yang suka tadi Mbak malah diam-diam bisa membuat puisi gitu ya Mbak ya. Ini banyak sekali nih yang bisa dijadikan masukan gitu ya Mbak, motivasi untuk berkreasi. Kalau menurut Mbak Ika sendiri, kira-kira pandemi ini akan merubah pola pandang pengguna jasa interior atau bagaimana? Malah mungkin dari desainer sendiri menurut Mbak Ika bagaimana nih untuk kedepannya? Sepertinya kalaupun nggak merubah harus merubah ya. Harus merubah ya, paling Mbak. tidak gini, mengikuti apa yang terjadi saat ini dan ke depan itu semua industri seperti apa, artinya kita sebagai desainer ini kan mengikuti industri yang berkembang dan berubah. Apapun perubahannya kita harus bisa mengikuti paling tidak gitu. Apakah kita menjadi salah satunya menjadi desain yang virtual itu kita bisa menampilkan juga seperti itu. Artinya kita berarti belajar terus nih. Makanya tadi saya bilang ketemu mahasiswa itu enak karena kita bisa belajar dari mahasiswa itu yang justru lebih dulu dia tahu bahwa ada teknologi baru, ada teknik penyampaian baru, ada teknik komunikasi baru. Nah, kalau kita di rumah kan kita nggak tahu. Nah, menurut saya justru nggak pernah belajar, tapi saya ngikutin aja tuh. Mahasiswa ini ngapain sih gitu ya? Mereka tuh apa aja yang dikerjain. Jadi saya mesti gimana nih gitu, ngikutinnya. Nah, sama. Jadi seperti industri desain, industri konstruksi ini kan sekarang bisa dibilang bukan stuck tapi harus pindah ke virtual. Nah, mungkin satu bentuk kreasi yang virtual, satu bentuk desain yang bisa disampaikan secara virtual, itulah cara komunikasinya untuk bisa dijual. Ya, jadi apapun modelnya, tapi sekarang kita nggak bisa ketemu, tapi desain bisa kita sampaikan lewat tadi, lewat media sosial. Yang kita bisa apa artinya yang berkembang sekarang apa, mungkin kalau Facebook sudah terlalu lama. Nah, jadi sekarang apa, Instagram atau apa gitu. Jadi polanya sudah berubah ya Mbak ya. Artinya kalaupun kita nggak merubah, tetap aja kita harus secara tidak langsung mengikuti perubahan. Langsung akhirnya berubah. Seperti saya ngikutin selama berjalan sampai sekarang ini kan saya ngikutin aja. Benar. Jadi bukan saya ingin sendiri, tapi bagaimana saya bisa ikut itu. Jadi saya harus terus. Saya harus belajar ini, belajar itu gitu ya. Walaupun secara tidak langsung belajarnya, tapi otomatis harus belajar terus gitu ya. Jadi benar-benar ini ya Mbak ya, kita mau tidak mau mengikuti perkembangan sehingga juga apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, saya mau ada satu pertanyaan nih Mbak buat Mbak Ika, mungkin yang menjadi penting untuk saat ini gitu ya. Tadi Mbak bilang kita mengikuti juga pola karena sekarang tidak bisa ketemu menggunakan elektronik seperti ini, semuanya gadget ya Mbak, yang tadinya hanya sebagai mungkin telepon tapi sekarang benar-benar menjadi bisa gambar di situ. Iya benar, menggambar segala, langsung dikirim, langsung di ini segala macam. Nah, perkembangannya sendiri nanti dunia interior design di masa yang akan datang, karena kita nggak tahu juga pandemi ini akan berakhirnya di kapan. Tapi bagaimana nih Mbak melihat, karena sekarang kan project semua kebanyakan diam, ada pun juga mungkin tidak terlalu ini ya Mbak. Kedepannya bagaimana Mbak? Kedepannya saya rasa harus optimis ya, optimis bagus dalam artian gini. Era ini kan memberi satu perubahan pasti. Nah, desain pun akan mengikuti perubahan itu. Otomatis ada desain baru dong. Ada desain baru yang harus kita suguhkan lagi bagaimana menghadapi normal misalnya.
Jadi desain normal untuk rumah seperti apa? Berarti ada pekerjaan baru, Ada pekerjaan baru, konsep ya. baru. Mudah-mudahan. Nah, itu harus disampaikan lagi, Iya. harus dijual lagi. Artinya seperti apa yang baru. Seperti sekarang kan kita lihat restoran itu sudah mempunyai bentuk desain yang baru. Ya. Dengan sekat-sekat dan itu kan harus didesain. Itu kan satu bentuk perubahan desain yang otomatis itu memerlukan satu pekerjaan baru. Seorang interior Ya, artinya designer. desain interior harus membuat lagi konsep baru. Jadi itu pekerjaan lagi. Benar. Bukan tidak ada pekerjaan. Berarti untuk yang sekarang sedang belajar Ya. tidak perlu takut ya Mbak ya. Yang sedang baru-baru mungkin Iya. masuk kuliah. Semua itu Semua ada, pasti akan ini ya. Kalau saya bilang ini, semua ada zamannya, Iya. semua ada waktunya. Ada waktunya. Semua ada rezekinya. Ada rezekinya. Dan insya Allah nanti ke depannya kita pun semua sama ya Mbak ya. Sama. Jadi ini. Wah Mbak Ika menarik banget ya. Kita juga udah lama nggak ngobrol. Ternyata sekarang kita bisa sharing juga nih Mbak. Ketemu Jadi nggak ketemu orang. jadi nggak ketemu orang ya Mbak kita. Iya loh. Tapi saya yang paling saya senangi kalau ketemu Mbak Ika tadi. Rasanya tuh adem banget karena Mbak Ika kalau bicara kan bukan ini memang dekat kolam Mbak tapi yang paling penting memang adem karena Mbak Ika kan halus banget ya apa namanya saya inget banget dulu karena kita bareng-bareng juga dulu ya Mbak di organisasi. Baik Mbak Ika, terima kasih waktunya. Saya yang seneng nih. Iya. Kedatangan, jadi bisa ngobrol. Bisa ngobrol ya Mbak karena karena kayaknya sepertinya pandemi masih bukan pandemi nih apa namanya masih dilanjutkan minggu depan kita mungkin nggak bisa ketemuan ya Mbak kita masih dirumahkan kita masih dirumahkan ya insya Allah nih semua bisa bermanfaat untuk Ya, para mudah-mudahan seluruh umum ya Mbak kita general ya karena semuanya juga mungkin juga mahasiswa ataupun yang pendengar yang pencinta juga interior design dan semoga semuanya sukses sehat selalu buat Mbak Ika dan Mas Rohadi juga salam buat Mas Rohadi ya Mbak nanti mungkin kita bisa curhat juga bener nanti kita mungkin bisa telepon atau video call sama Mas Rohadi ya Mbak ya untuk bincang-bincang podcast seperti ini lah iya makanya itu Mbak terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.